Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Regita Pramestia Putri, Alvina Bilqis Safia, Carolina Sofia Rahmawati, dan Yuana Ayunur Azizah akan menjelaskan mengenai pengendalian sosial dengan dosen mengampu mata kuliah Dr. Ica Purnamasari MPD. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ica Purnamasari MPD yang telah membimbing kami selama proses perkuliahan di mata kuliah Sosiologi Keluarga pada semester ini. Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah bersama-sama belajar bersama kami selama 1 semester ini. Berikutnya, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada video ini adalah yang pertama, mengenai pengertian pengendalian sosial. Yang kedua, sifat dan proses pengendalian sosial. Yang ketiga, tujuan pengendalian sosial. Yang keempat, fungsi pengendalian sosial. Yang kelima, cara pengendalian sosial. Dan yang keenam, lembaga pengendalian sosial. Perkenalkan, nama saya Aprilia Regita Pramestia Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sifat dari pengendalian sosial. Yang pertama yaitu ada pengertian pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat pengendalian sosial, yaitu ada 2. Yang pertama, represif atau pencegahan. Represif atau pencegahan merupakan suatu pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Nah, contohnya di lingkungan keluarga yaitu orang tua yang melarang anaknya untuk berkumpul dengan teman-temannya yang suka berjudi. Kemudian yang kedua yaitu ada represif. Represif ini merupakan pengendalian yang terjadi di lingkungan masyarakat setelah terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Nah, contohnya di lingkungan keluarga yaitu orang tua yang memberikan sanksi atau hukuman kepada anak perempuannya karena pulang larut malam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengendalian sosial. Proses pengendalian sosial terdapat 2, yaitu persuasif dan koersif. Persuasif merupakan individu yang diajak, disarankan, atau dibimbing untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat. Misalnya, seorang guru yang menasihati muridnya yang merokok. Sedangkan koersif merupakan proses sosial yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Contohnya, pengusiran dan penertiban pedagang kaki lima yang seringkali membuat jalanan menjadi macet. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian sosial. Tujuan pengendalian sosial ini terdapat 4. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban sosial. Yang kedua, mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai dan norma sosial. Yang ketiga, mengembangkan budaya. Dan yang terakhir, menciptakan dan menegakkan hukum. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara pengendalian sosial. Adapun fungsi yang pertama dari pengendalian sosial adalah pengendalian sosial mampu menciptakan sistem hukum. Artinya, pengendalian sosial mampu menjaga stabilitas yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Artinya, pengendalian sosial ini dapat dikatakan ia mampu menciptakan kondisi damai saat terjadi perubahan-perubahan di dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kedua, fungsi dari pengendalian sosial sendiri adalah mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, tentram, aman, damai, dan sejahtera. Dan adapun cara dari pengendalian sosial sendiri ada 4. Yang pertama yakni melalui kelembagaan. Artinya memang ada lembaga yang sengaja dibentuk untuk mengendalikan kehidupan bersosial di masyarakat, seperti lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga masyarakat, ataupun memang seperti kepolisian yang memang diatur atau didirikan untuk mengendalikan kehidupan sosial di masyarakat. Yang kedua, melalui simbolik ataupun lisan. Simbolik artinya di sini melalui tanda-tanda yang ada di kehidupan masyarakat. Simbol-simbol itu seperti rambu-rambu lalu lintas, kemudian tanda-tanda di fasilitas publik dan lain sebagainya. Melalui lisan, melalui teguran antar masyarakat, kemudian melalui himbauan-himbauan yang ada secara audio yang ada di sekitar masyarakat. Kemudian yang ketiga yakni
melalui imbalan dan hukuman. Artinya ada memang pengendalian sosial yang apabila ditaati mereka akan mendapatkan imbalan, ataupun jika tidak ditaati akan mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir, pengendalian sosial dapat dilakukan melalui lembaga formal maupun informal, atau secara sistem formal maupun informal, melalui pendidikan ataupun secara informal, pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam masyarakat, yang memang ditumbuh kembangkan agar setiap masyarakat mampu mengendalikan kehidupan sosialnya dengan baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Yuwana Inarasi akan menjelaskan mengenai lembaga dalam pengendalian sosial. Yang pertama yaitu ada lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan masyarakat dari gangguan-gangguan yang akan mengancam kehidupan mereka, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat. Untuk contohnya yaitu polisi memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang tertera bagi warga yang melakukan tindakan kriminal, seperti membunuh, pembegalan, dan perampokan. Kemudian poin yang kedua yaitu ada lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan yaitu lembaga yang mengadili, yang mana menyelesaikan masalah secara hukum dan negara, dan serta memberikan hukuman kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum melalui aturan tertulis yang telah dikeluarkan. Kemudian pengadilan mengatur ketertiban sosial bagi anggota masyarakatnya. Alat pengadilan terdiri dari jaksa penuntut umum, pengacara, dan hakim. Contohnya yaitu hakim berwenang menjatuhkan putusan kepada pihak yang terbukti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pula pengacara berwenang melakukan pendampingan hukum dan pembelaan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Yang poin ketiga yaitu ada lembaga adat. Adat dianggap memiliki fungsi dalam pengendalian sosial karena adat mengatur tentang pola tingkah laku masyarakat. Di dalam adat terkandung nilai, norma, dan ada pula sanksi. Meskipun hukum adat cenderung tidak tertulis, adat tetap efektif sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengendalian sosial. Contohnya yaitu jika ada warga masyarakat yang melanggar adat di mana ia berada, maka ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa teguran secara lisan atau membayar denda. Ada pula yang dapat dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat mereka. Kemudian poin yang keempat yaitu lembaga tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh atau bawah sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal ini dapat diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat, dan petunjuk kepada anggota kelompok, serta penyelesaian konflik sesuai kesepakatan bersama. Untuk contohnya yaitu nasihat, bimbingan, dan pembinaan yang ditujukan kepada anggota masyarakat sebagai upaya pengingat agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai serta norma yang berlaku. Kemudian poin kelima yaitu ada media massa. Pemberitaan yang akurat lewat media massa merupakan kontrol sosial secara terbuka dan efektif dalam pengendalian sosial, sehingga setiap masalah yang muncul di masyarakat dapat ditangani secara objektif. Contohnya yaitu pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat luas, pembentuk opini publik untuk mempengaruhi sikap dan opini masyarakat tentang isu tertentu. Kemudian poin keenam yaitu ada lembaga sekolah. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki tugas penting yaitu untuk mendidik para siswa agar menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai serta macam-macam norma yang dapat membangun siswa menjadi pribadi yang beradab dan berbudi pekerti. Seluruh elemen sekolah seperti kepala sekolah, guru, kemudian murid memiliki kontribusi dalam rangka menjalankan perannya sebagai suatu lembaga pengendalian yang ada di lingkungan sekolah. Untuk contohnya yaitu pemberlakuan tata tertib sekolah bagi segenap siswa, kemudian keteladanan dan bimbingan, teguran, dan hukuman bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.